Telaga Warna. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang tentram dan damai, bernama Kerajaan Kutatanggehan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana, bernama Prabu Sunarwalaya. Raja Sunarwalaya didampingi oleh permaisuri yang bernama Purbanamah. Namun, raja dan permaisuri belum juga mempunyai seorang anak. Mereka sudah cukup lama menikah. Raja sering sekali termenung, sedangkan permaisuri hanya dapat mengeluarkan air mata. Berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk menggunakan ramuan-ramuan yang dimakan, baik oleh sang raja ataupun sang permaisuri. Banyak dukun yang sudah diundang dan membacakan mantra-mantra. Namun, usaha itu tetap sia-sia. Beberapa penasehat kerajaan menyarankan raja dan permaisuri untuk memungut anak yatim. Karena di kerajaan banyak anak yatim piatu. Di antaranya adalah anak dari para prajurit dan perwira yang gugur di medan perang. Namun, raja dan permaisuri tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh para penasehat. Karena mereka berpikir, anak pungut pasti sangat berbeda dengan anak sendiri. Suatu hari, raja memutuskan untuk pergi bertapa. Ia pergi bertapa ke dalam hutan. Setelah raja berminggu-minggu bertapa, tiba-tiba antara sadar dan tidak, ia mendengar sebuah suara. "Hei, Prabu, apa yang kamu inginkan sehingga kau datang ke sini untuk bertapa?" "Hamba menginginkan seorang anak," jawab sang raja. "Bukankah kamu dapat memungut seorang anak?" tanya suara itu. "Hamba menginginkan anak sendiri dan darah daging sendiri," jawab raja lagi. "Jadi, kamu hanya menginginkan anak sendiri?" tanya suara itu. "Ya, bagaimanapun keadaannya, anak sendiri lebih baik daripada anak pungut," jawab sang raja. "Baiklah, jika itu yang kau inginkan, sekarang pulanglah." Mendengar suara tersebut, raja pun kembali pulang ke istana. Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, permaisuri hamil. Seluruh kerajaan merasa sangat senang dengan kabar baik tersebut. Banyak warga kerajaan yang mengirim hadiah kepada raja dan ratu sebagai bentuk rasa senang mereka. Akhirnya, hari yang ditunggu pun tiba. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Kelahiran sang putri disambut dengan pesta 7 hari 7 malam. Sang putri pun diberi nama Putri
Gilang Rukmini. Untuk menyambut kelahiran sang putri, banyak sekali warga kerajaan mengirimkan berbagai macam hadiah yang sangat mahal. Lambat laun, sang putri pun menjadi seorang remaja. Ia sangat cantik. Namun, karena kehadirannya sangat diinginkan oleh kedua orang tuanya dan oleh rakyat, akibatnya sang putri berperangai sangat buruk. Semua keinginannya harus dituruti. Jika ditentang, ia pasti akan marah besar. Ia pun selalu membentak semua pelayan semena-mena. Tidak jarang ia bertingkah kasar, menggunakan kata-kata yang tidak layak keluar dari seorang putri. Walaupun seperti itu, raja, permaisuri, dan rakyat tetap sangat mencintainya. Dan putri pun tumbuh semakin dewasa, semakin bertambah cantik. Pada usianya yang ke-17 tahun, tidak ada putri lain atau gadis dari kerajaan yang menandingi kecantikannya. Sebelum ulang tahunnya yang ke-17, rakyat memberikan hadiah kepadanya. Dari berbagai pelosok, hadiah-hadiah tersebut berupa barang-barang yang sangat berharga, seperti emas, uang, perhiasan, dan permata. Raja sangat berterima kasih kepada seluruh rakyat atas kecintaannya kepada putrinya tersebut. Ia hanya mengambil beberapa perhiasan dan permata. Perhiasan tersebut ia serahkan kepada tukang emas untuk dibuat menjadi perhiasan baru yang lebih besar dan lebih indah. Dengan senang hati, seorang empu pembuat perhiasan emas membuat perhiasan berbentuk kalung yang sangat indah. Kalung itu menggambarkan tanaman dengan daun-daun dari emas dan perak, serta buah bunga dari permata yang berwarna-warni. Seluruh warga kerajaan benar-benar sangat menunggu penyerahan kalung tersebut kepada sang putri. Ketika tiba saatnya, saat ulang tahun yang ke-17, berkumpullah warga Kutata di halaman istana. Mereka menghadap ke arah anjungan tempat raja dan keluarga istana. Tidak lama kemudian, raja dengan didampingi permaisuri dan para bangsawan pun keluar dalam istana. Raja melambaikan tangan kepada rakyatnya dan disambut sorak-sorai oleh mereka. Sorak-sorai kembali bergemuruh ketika Putri Gilang Rukmini datang diiringi belasan orang inang pengasuh. Sang putri sangat cantik bagai bidadari. Karena kecantikannya, banyak orang terpesona dan tidak pernah berhenti bersorak-sorai. Warga Kutatanggehan yang baik, sebelum upacara keselamatan untuk menyambut usia 17 tahun anakku, saya akan menyampaikan hadiah kalian untuk Putri Gilang Rukmini. Biarlah ia tahu betapa besar cinta kalian kepadanya, kata sang raja. Mendengar hal tersebut,
Rakyat pun makin bersorak-sorai. Dan setelah tenang kembali, raja membuka sebuah kotak yang berukir yang terbuat dari kayu cendana dan mengeluarkan kalung buatan sang empu. Anakku Gilang Rukmini, ini adalah sebuah hadiah dari warga kerajaan sebagai kegembiraan mereka karena saat ini kau sudah menginjak dewasa. Kalung ini adalah ungkapan kasih sayang mereka kepadamu. Pakailah nak, supaya mereka melihat kau dapat menerimanya dengan gembira, ujar sang raja. Sang putri pun menerima kalung tersebut. Ia terdiam sejenak. Jelek sekali kalung ini, aku tidak suka, katanya melemparkan kalung tersebut. Kalung itu pun putus berceceran. Semua hadirin membisu menyaksikan peristiwa itu. Tidak ada satupun orang yang bergerak dan berkata-kata. Di tengah keheningan tersebut, terdengar suara isak tangis sang permaisuri. Rakyat pun ikut menangis, terutama para wanita. Pada saat yang sama, suatu keajaiban terjadi. Tiba-tiba keluarlah air yang jernih, seakan bumi pun ikut menangis. Air itu pun keluar hingga menjadi mata air yang besar dan dalam waktu sekejap telah membentuk sebuah danau. Danau itu semakin lama semakin luas dan akhirnya menenggelamkan kerajaan Kutatanggan dengan segala isinya. Danau tersebut saat ini sudah surut. Yang tertinggal hanya sebuah danau kecil tengah hutan yang bernama Telaga Warna. Pada siang hari, air telaga tersebut akan berwarna-warni sangat indah. Keindahan yang penuh warna tersebut sebenarnya bayangan hutan di sekelilingi telaga dengan langit biru di atasnya. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa warna-warni itu datang dari permata yang tercerai-berai dari kalung milik Putri Gilang Rukmini. Pesan moral dari cerita rakyat dongeng Telaga Warna adalah jangan jadi anak yang sombong dan suka merendahkan orang lain. Sifat sombong hanya membuat kamu dijauhi oleh teman-teman dan mendatangkan kejelekan sendiri untukmu.